Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah allati la tuhsa la tu'ad. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak sedaya rahimakumullah, ibu-ibu juga semuanya rahimakumullah. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kalau ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya umurnya sudah bukan jelita lagi, jelang 50 tahun. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, senang sekali saya bisa bertemu dengan panjenengan. Kalau sholat di masjid ini saya sudah sering ya, kalau pas pergi kemana mampir ke sini gitu. Masjidnya Masya Allah menarik, eksotik. Kemudian karena baru pertama kali kepanggih panjenengan, kalau dulu di pelajaran SD ada tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang yang dikenal juga nggak disayang. Maka tak kenal ta'aruf. Bapak Ibu semuanya rahimakumullah, nama saya Arfan Hamdani. Saya dari Temanggung. Dan saya kalau Bapak sudah kabundut ya sudah Maret 2019 kemarin sudah cerita. Kemudian saya ini termasuk Bapak dan Ibu saya itu bapak zaman dulu tapi sudah punya program keluarga berencana. Jadi saya itu anak ketujuh dari 12 orang. Rencananya punya banyak anak begitu ya. Itu pun ibu saya sempat ngendika beberapa Syawal yang lalu baru ngendika janjane ibu ke mbiyen ki ya keguguran ping pindho. Jadi ibu saya itu hamilnya 14 gitu ya. Nah, bapak ibu saya ngasih nama Arfan Hamdani. Ternyata dari anak pertama sampai terakhir itu ya mudek-mulek cuman ARF gitu. Arif, Arifah, Arifin, Arfina, Arfian, Arfiani, Arfan, Arfi, Arfiana, Arfah, Arfian. Jadi seputar itu aja gitu. Jadi ya biar inget kalau sudah tua gitu nantinya. Nah, kemudian kalau di Al-Kahfi saya kepala Madrasah Aliyah Al-Kahfi sejak 2008 sampai 2019 kemarin. Kemudian di zaman sekarang sudah banyak yang lebih muda. Terus saya sekarang jadi bagian dakwah dan layanan umat. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu bekewuh ya kalau ngisi di yang lebih sepuh seperti ini gitu Pak. Saya masih muda ibu-ibu, bapak-bapak. Cuman wajahnya agak boros ini jadi putih gitu. Masih umur 42 tahun ini. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Kalau membicarakan halal bihalal, Masya Allah, saya kemarin ngisi halal bihalal beberapa kali. Terus ngisi di rumah sakit Dr. Muardi, para dokter. Tapi tempatnya di Lorin sana. Ada yang nanya, Ustadz, sebenarnya halal bihalal itu katanya di Arab Saudi nggak ada ya? Gitu. Katanya nggak ada dalilnya ya. Gitu. Terus saya bilang, nggak ada dalilnya di Quran hadis. Barang siapa halal bihalal akan diampuni dosanya, itu nggak ada gitu. Tapi adanya silaturahmi,
adanya saling bertemu, saling mendoakan di bulan Syawal ini tetap jadi momentum yang berangkai ibadah. Sehingga kalau saya sering ambil positifnya saja, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, tapi saling bertemu, saling bersalaman, saling senyum, saling tausiah seperti ini, Masya Allah, mengeratkan ukhuwah Islamiyah kita. Nah, sehingga saya ya beberapa kali isi halal bihalal, sehingga sampai hari ini syawalan saya 6 hari belum selesai, Pak. Sudah dapat 5 kurang 1. Baik Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Kalau istri saya 4, Pak, anaknya. Istri saya 1, anaknya 4 gitu. Jadi saya agak lama punya anak, saya nikah 2006, terus punya anak 2012. Jadi nunggu 6 tahun, habis itu kok beridil punya gitu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang halal bihalal ini, kenapa kita harus saling memaafkan. Gitu ya. Karena kalau nggak memaafkan jadi beban di hati. Nah, sehingga sebisa mungkin nggak ada orang yang tersisa di hati kaitannya dengan benci-membenci. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya rahimakumullah, dalam satu kesempatan saya itu naik bis dari Solo mau ke Semarang kalau nggak salah. Dulu ada tugas dari Kemenag, manajemen kepala madrasah. Kurang lebih 4 hari kalau nggak salah ya. Nah, saya naik bis, kemudian di bis itu kok ada radio, kemudian ceramah begini. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, mbok jenengan penggalih. Janjane malaikat Israfil sakniki gaweane napa? Wong niup trompete isih besok kiamat tok. Saiki janjane gaweane apa? Saya jadi tertarik dengar gitu. Kira-kira jawabnya apa gitu. Dan ternyata di ceramah tersebut yang menyampaikan sambil bercanda-bercanda sambil gojek, panjenengan kabeh mesti mikir nganu. Janjane malaikat Israfil saiki ngresiki trompete nek ora karaten gitu nah. Ada yang bilang gitu. Apa panjenengan mikir, panjenengan menggalih malaikat Israfil saiki kayak anu. Apa ibaratnya niku nyemprotin apa ngedusi. Lah saya jadi berpikir apa ya tugas malaikat Israfil sekarang ya. Memang masih besok kiamat gitu. Akhirnya saya lihat di perpustakaan itu ada kitab judulnya Alamul Malaikah, Dunianya Malaikat. Karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dari Arab Saudi. Dan ternyata itu di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang malaikat. Malaikat Israfil itu sekarang tugasnya adalah menyangga trompetnya sampai nanti diperintahkan oleh Allah. Gitu ya. Nah, kita kan jadi berpikir ya, wah itu salah kisah apa ya. Disalah kisah kok tidak kesel kata nggih. Tapi ternyata Masya Allah bapak-bapak ini bedanya kita dengan malaikat. Malaikat dalam surat At-Tahrim disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga tidak ada satupun malaikat itu yang diperintahkan Allah terus mbok mangkirin gitu kata saya kok nembe kesel niki. Enggak ada. Seperti malaikat yang misalnya diberi tugas menurunkan hujan, menjalankan matahari, menumbuhkan tanaman. Dan menarik karena malaikat itu tidak pernah menunda, tidak pernah bermaksiat. Dan malaikat pencabut nyawa, ada yang menyebut Israel, ada yang menyebut malaikat maut. Malaikat maut itu juga mendapatkan tugas. Itu bukan sudah punya draftnya, Pak. Oh ini Pak Haji Abdul Mukti, situannya umur 75 di rumah sakit RSUP Muhammadiyah, sakit jantung misalnya itu ada tulisannya gitu. Di Bapak Arfan Hamdani meninggalnya umur 80 tahun, sehat saja di rumah gitu. Enggak, ternyata kalau ada orang yang mau meninggal dunia langsung saat itu diperintah gitu. Nah, di dalam kitab terus disebut begitu. Dan terus saya kan jadi mikir ya ini malaikatnya jumlahnya berapa ya? Di dunia ini sudah ada 7,5 miliar orang gitu ya.
nanti capek atau enggak dari India ke Pakistan ke Amerika ke Indonesia gitu ya. Nah ternyata di luar jangkauan kita itu malaikat mencatat amal kita, amal baik dan buruknya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ya nggak pernah meleset begitu ya, Masya Allah. Nah kalau kemudian Bapak dan Ibu kaitannya dengan maaf memaafkan, kalau alam bisab, kalau saya baca beberapa sejarah halal bihalal, kalau di Jogja, di Keraton Jogja ada Pangeran Sambernyowo gitu yang pertama kali mengadakan halal bihalal di Jogja ya. Kalau di Solo dari Keraton Solo yang ketika masih di Mangkunegaran, dulu ada salah satu yang mengusulkan untuk mengumpulkan para abdi dalam semuanya, para warga untuk saling memaafkan di Idul Fitri begitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat kenapa harus memaafkan, ini Masya Allah. Manusia itu memiliki banyak kelebihan daripada makhluk lain. Sehingga kadang ya ada yang hilaf, ada lupa, ada yang cerdas, ada yang mungkin hal-hal yang lain. Nah, kelebihan manusia di antara yang pertama punya ruh ya, punya nyawa, sudah pasti ini. Kemudian yang kedua punya jasad. Manusia itu punya fisik yang bagus, punya panca indera yang lebih daripada binatang ya, lengkap kita ini. Kemudian manusia punya akal, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga kalau ada hewan-hewan yang mungkin, mohon maaf ya, hewan-hewan yang mungkin berhubungan badan di tengah jalan ya, kayak misalnya ada ayam lari-lari, ngejar gitu ya memang karena nggak punya akal, ya, malu gitu. Nah kemudian yang prinsip lagi manusia itu punya hawa nafsu dan punya hati. Nah hawa nafsu kadang ammaratun bisu, inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu mengarah pada keburukan, ngajak pada keburukan. Nah, sehingga kalau misalnya disampaikan ya kadang kenapa ada orang yang sampai korupsi sekian triliun, ada orang yang selingkuh, ada orang yang punya sampai bunuh orang. Nah ini hawa nafsunya sedang benar-benar nggak bisa dikendalikan. Kemudian yang terakhir ada namanya hati, qalbun. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak. Hati manusia itu selalu berubah-ubah. Ada beberapa istilah hati yang saya ingat ada dua, ada qalbun sama fuad. Sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arab, hati itu sendiri kabidun, bahasa Arabnya. Gitu. Kalau qalbun itu kiasan, qalbun itu sesuatu yang berbolak-balik. Seperti disebutkan qalaba yaqlubu qalban, itu seperti air yang ditaruh di panci, ditaruh di atas kompor misalnya. Awalnya tenang, kemudian bergelombang, gelembung-gelembung begitu. Ada kemerengseng ya atau kemerungsung, nah kemudian habis itu mendidih. Itulah hati kita. Bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang di satu kesempatan kita bahagia, senang sekali gitu ya. Tapi di sisi yang lain nggak bisa sari gitu ya. Siang seperti ini kita senang bahagia ketemu orang-orang, nanti malam merenung gitu sehingga malah susah tidur misalnya. Itulah hati kita. Hari ini kita semangat penuh untuk misalnya melakukan kegiatan, beberapa hari kemudian kok ngelentruk, capek. Itulah hati kita. Sesuatu yang berbolak-balik. Makanya Rasulullah mengajari doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah sang pembolak-balik hati, kokohkanlah saya berada di atas agamamu. Kemudian hati disebut fuad. Fuad itu sesuatu yang tidak bisa berbohong dalam merasakannya. Nah, misalnya begini bapak-bapak ibu-ibu, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, itu terkenal apalagi Jawa Tengah dan Jogja, terkenal sering ewuh pekewuh. Di lisan kita bilang ini, di hati bilang ini. Contoh paling gampang misalnya bapak-bapak ibu bertamu ke rumah orang, kemudian dibuatkan minum, kita basa-basi. Ya Allah jadi merepotkan, saya nggak enak ya ini. Padahal di hati itu alhamdulillah ngelak gitu ya. Cocok gitu ya.
Tapi di lisan kan kita nggak bilang gitu. Di lisan, ya Allah saya kok jadi nggak enak, nggih merepotkan gitu. Padahal di hati alhamdulillah cocok ya ngelak-ngelak kayak wedang gitu ya. Sehingga pas dibuatkan makanan juga, mama dahar pindah lebet nggih dahar rumiyin Bapak Ibu. Waduh niki dados ngrepoti nggih. Padahal ketika di dalam nggak ditemani orang-orang yang tuan rumah, tanduk gitu ya. Ini bahasa basinya kita, ewoh pekewohnya kita. Tapi hati itu nggak bisa bohong gitu. Lisan bisa bisa diatur, tapi hati nggak bisa gitu ya. Nah, bapak-bapak, ibu rahmakumullah, kalau kemudian manusia ini kenapa bisa bisa berbuat salah? Di antaranya juga karena memang lupa. Orang kalau sudah lupa itu seperti apa ya, tidak bisa dihukumi begitu. Kecuali kalau pura-pura lupa gitu. Saya punya teman waktu awal-awal nikah dulu 2006, teman saya cerita gitu. Pak Arfan, aku ndak wingi jalan-jalan karo bojoku. Wih, romantis nah. Lah iya, karepe ya pengen romantis. Tapi itu, lah aku ini jalan-jalan bojoku motoran. Rencananya rek shopping, belanja ning luwes. Oh, seneng berarti berdua mesra. Lah iya, dilalai aku kok ya ngisi bensin ke lali bojoku tak tinggal ning kono. Terus saya bilang, ora sida romantis berarti, ora sida. Lah bojoku ngisi bensin dulu ya, Mi. Ya. Terus Umi turun dulu. Habis itu ngisi bensin, aku ke lali ngajak bojoku. Langsung tak gas. Basani 4 kilo 5 kilo aku kayak kelingan. Mau ngajak bojoku ya. Terus balik. Bojoku jadi besengut juga dulu karuan. Namanya lupa ya. Namanya lupa ini nggak bisa dihukumi terus. Nah, terus Sida jalan-jalan. Ya Sida, Rasida tambah juga dul meneh. Nah, kita lupa, barangkali bapak-bapak ibu-ibu pernah lupa. Gitu. Lupa itu hal yang biasa, yang manusiawi. Apalagi bapak-bapak misalnya dulu masih muda ya. Misalnya bapak-bapak itu kalau dititipi barang, suruh beli sesuatu kok nggak dicatat, itu sering lupa. Nah, makanya ibu-ibu atau ibu-ibu muda apalagi kalau nyuruh suaminya, minta tolong suaminya, itu dicatat begitu. Uang kadang dicatat saja luput nggak dibaca gitu. Betul itu pengalaman pribadi gitu ya. Nah, bapak-bapak, kemudian lupa ini ya memang masya Allah. Ada ibu-ibu yang sedang masak. Aku tak sholat sih ya. Jangan ini di nek wis umum di anu tintas gitu. Kayak tetangga saya, budi saya itu. Nah, terus beliau sholat duhur sambil masak sayur. Nah, kemudian ada yang lain. Ki kalau orang-orang dikai uyah ki kasih garam gitu. Nah, terus habis itu ibu de yang habis masak ngasih garam lagi. Kemudian ternyata ada 3 orang yang ngasih garam semuanya. Jadinya yang jadi asing sekali begitu. Jadi masya Allah. Terus tebasan tidak ini kok kayak ini rasanya piye gitu ya. Nah, tapi itu Mas Mendik belum sampai ke tamu gitu. Pernah ada kejadian ada seorang yang bertamu keliru mau ngasih gula malah keliru garam gitu. Setelah disajikan ke tamu, tamunya kok mesam-mesem nggak enak gitu. Tapi tamunya alhamdulillah kemudian ngendikannya pangapunten nggih kados ini kok klentu sarem gitu. Nah, itu terus diganti. Masya Allah ya. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kembali kepada yang namanya halal bihalal. Ada yang menarik dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi ada yang mengendika begini. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam.
Di Sahih riwayat Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim, ayah jura akhahu, untuk mendiamkan saudaranya, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, mereka saling bertemu dan membuang muka. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik dari mereka berdua yang memulai mengucapkan salam. Hadis Sahih riwayat Muslim. Kadang-kadang ada orang yang bermusuhan sampai setahun, 2 tahun, belasan tahun gitu ya. Kemudian dalam Islam 3 malam. Ya, saya waktu masih nyantri dulu, saya sebelum di Al-Kahfi, aliyahnya di Pondok Modern Assalam Temanggung. Kemudian saat itu nggak boleh langsung kuliah sama bapak saya, terus melanjutkan lagi di Pondok Al-Irsyad Tengaran Salatiga, ambil bahasa Arab. Nah saat itu Ustadz itu ngendika begini, hadis ini. Terus saya nanya, Ustadz kenapa nunggu 3 hari ya marahannya? Kok nggak sehari semalam aja gitu. Nah ini Masya Allah penjelasannya menarik. Bapak-bapak ibu-ibu, kadang-kadang kita ini karena salah ucap bisa sakit hati. Karena diskusi, rapat, nggak setuju dengan pendapatnya orang, serik sama orang lain. Walaupun kalau rapat itu kadang-kadang misalnya rapat 50 orang, paling yang ngendika cuma beberapa orang ya. Yang lainnya mandok-mandok setuju gitu. Atau yang lainnya nggak setuju tapi nggak enak mau ngomong gitu. Kadang-kadang suasana rapat begitu. Nah, ada orang yang misalnya bermusuhan sampai berhari-hari, kenapa? Mungkin karena sangat sakit hati gitu ya. Nah, maka ada ulama yang ngendika sebisa mungkin jangan jadi orang yang gampang sakit hati. Orang yang gampang sakit hati merana hidupnya. Nah, Ustadz saya ngendika kenapa harus 3 hari 3 malam? Coba kita cek hadis Nabi ini hikmahnya apa. Nah, dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram, di hadis ini disebutkan tidak dihalalkan seorang muslim mendiamkan muslim yang lainnya sampai 3 hari 3 malam. Karena yang pertama fil yaumil awal liyuskina ghadabahu. Untuk hari pertama menenangkan kemarahannya. Di hari pertama menenangkan kemarahan. Jadi namanya orang kesel itu ya gimana ya? Ibu-ibu mungkin bertanya, lah Pak Arfan apa nggih pernah kesel gitu ya? Saya pernah kesel ibu-ibu bapak, janjian sama orang gitu. Pak Arfan besok ketemu saya di kantor habis duhur ya. Oh iya Ustaz, di kantor mana? Di sini aja, deket sini. Terus paginya, besok pagi saya jabri. Ustaz nanti jadi ketemu, nggak dibales, masih centang 1 begitu. Terus tak telepon, Ustaz nanti jadi mau ngomong jadi ketemu nggak diangkat. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus saya habis sholat zuhur langsung ke kantor beliau. Ustadz Fulan ini ada nggak? Oh belum datang Pak, biasanya sholat di Pondok Putri terus nanti ke sini. Oh ya, saya jam 1 ke sana lagi. Ustadz ini sudah datang? Belum Pak. Nah nanti aja ke sini lagi. Mungkin sekitar jam 2-an. Hanya saya ke sana lagi jam 2. Ustadz ini sudah datang? Belum Pak, daripada repot besok pagi aja Pak. Mungkin nggak datang gitu. Nah akhirnya 2:30 lebih berapa itu baru datang. Saya sudah jam kantornya terasa kan sampai jam 2 siang. Saya tunggu sampai 2:30 nggak datang, terus 2:30 lebih 10 atau berapa itu saya pulang. Dan kemudian Pak Arfan, ayo kita diskusi. Terus janjiannya habis duhur 2:30 baru datang. Saya kesel gitu kan, sudah bolak-balik. Janjiannya habis duhur 2:30 baru datang. Besok aja Pak gitu kan. Nah, habis sampai rumah saya nyesel gitu tadi kok ya ketus banget ya ngomongnya gitu. Karena sudah anyel dulu, janjinya habis duhur 2:30 baru datang gitu. Nah, tapi besok beliau sudah damai gitu, sudah santai lagi gitu. Nah kadang-kadang pertama menenangkan kemarahannya dulu.
Ibu-ibu barangkali mungkin suatu saat ada crash dengan tetangga, mungkin salah ngomong atau apa terus jadi emosi. Nah hari pertama menenangkan dulu. Jangan ketemu dulu sama orang itu ya. Kemudian hari yang kedua liyuraji'a nafsahu, untuk apa ya kalau bahasa kita murajaah itu introspeksi, mengulang-ulang gitu. Jangan-jangan ini kok ya aku dadak nesu apa ya gitu kan. Oh ya dia kebaikannya lebih banyak, sering bantu, tapi cuman kesel kayak gini kok ya sampai mangkel gitu ya. Ya hari yang kedua, hari diulang-ulang. Oh ya kok enggak sampai kayak gitu gitu ya. Dan kemudian hari yang ketiga itu sudah ista'ada lil afi, sudah siap untuk saling memaafkan gitu. Nah kalau setiap kita, setiap orang itu bisa kayak gini, Masya Allah, musuh-musuhan nggak perlu lama gitu ya. Hari pertama menenangkan, hari kedua introspeksi, hari ketiga sudah siap. Maka kemudian ketika hari ketiga sudah siap, sudah salaman, sudah mengucapkan salam, sudah damai lagi, ini enak. Nah, makanya ketika saya ngisi kajian ibu-ibu ada yang bertanya gini, Mas Arfan saya itu sudah pernah sakit hati sama seseorang, sama seorang ibu-ibu juga begitu. Tapi saya sudah memaafkan, sudah salaman, sudah cipika-cipiki, sudah ceria-ceria. Tapi kalau lihat wajahnya itu ingat kesalahan yang dulu ya gitu ya. Terus beliau nanya ke saya, kayak gitu tuh yang salah siapa ya Mas Arfan gitu kan. Saya jawab, yang salah panjenengan kiambak Bu gitu. Loh kok gitu? Iya, kalau sudah memaafkan itu gak usah diinget-inget gitu. Ingat yang baik-baik saja gitu. Tapi kayaknya kesalahannya memang membekas di wajahnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kayak gini susah gitu. Dan sehingga kadang-kadang begini bapak-bapak ibu-ibu, ada yang mungkin naudzubillah min dzalik ya. Ada salah satu orang yang datang ke pondok kemudian cerita ke saya, Ustaz, ibu saya sakit, tapi diperiksakan di rumah sakit, nggak sakit apa-apa. Jantungnya normal, semuanya normal, darahnya normal. Tapi ibu saya nggak pernah bisa tidur setiap malam, terus pusing terus. Gitu. Lah, terus gimana? Bapak saya akhirnya malah ke dukun, Pak. Ke dukun, kata dukun paranormal itu penyakitnya ini dikirimi oleh kakak kandungnya. Gitu. Lah akhirnya bapak saya nemuin kakak kandung saya, kakak kandung ibu saya. Gitu. Terus kakak kandungnya bilang, iya, pancen aku sing ngirimi. Gitu. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Ternyata setelah ditelusuri karena saingan bisnis. Jadi yang kakak yang pertama itu terkenal moncer, maju, untungnya banyak. Nah, adik-adiknya ikut bisnis-bisnis juga. Ternyata adiknya lebih banyak lagi, nggak terima begitu. Auzubillah min dzalik. Yang seperti ini kan jadi sebuah dosa. Gitu. Dan bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kalau di dalam bermuamalah dengan orang lain, dengan tetangga, rekan kerja, komunitas, grup atau apa, kita ini terkadang bisa tidak ketemu setiap hari, ya. Sehingga mungkin bisa kayak seperti ini, setiap bulan sekali ketemu, mungkin suatu saat yang lain ketemu di Klewer sedang belanja, ketemu di mana belanja, ketemu lagi gitu. Nah, bagaimana dengan keseharian berumah tangga, suami dan istri? Dan ini nasihat, monggo Bapak, akan hari memang hari Agong Nasional ini. Nah, misalnya dengan suami istri, ini hampir setiap hari. Sehingga bisa mungkin kalau marah-marahan jangan kelamaan. Gitu ya. Jangan sampai 3 hari. Gitu. Maka ada nasihat yang bagus dari Ustadz Umar Mita Syamila LC bilang begini. Orang yang paling baik kepada kita adalah orang yang paling sering membersamai kita. Tetapi karena saking seringnya membersamai kita, kebaikan-kebaikan itu sering tidak terlihat. Ya. Baru akan terlihat kalau mungkin marah-marahan. Kemudian ingat begitu. Ya, jadi mungkin
Dengan orang lain kita kan berbuat baiknya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kalau istri dan suami itu hampir tiap hari berbuat baik. Walaupun problematikanya banyak. Nah, seperti contoh begini bapak-bapak ibu-ibu, ini sharing saja karena panjenengan jauh lebih sepuh, saya harusnya ngasuh kaurah dengan panjenengan. Tahun 2010 kalau tidak salah saya diutus dari Pondok Al-Kahfi ke Surabaya, ikut koordinasi kepala sekolah pesantren-pesantren dan sekolah Hidayatullah di Indonesia di Surabaya. Pesertanya sekitar 90 orang, yang 80-an bapak-bapak, yang sekitar belasan ibu-ibu ya. Pematerinya itu salah satu dosen dari Universitas Brawijaya, Unibrau, itu bilang begini. Monggo Bapak, akan fiamanillah. Lah, salah satu dosen itu ketika begini. Ini nanti bisa diajarkan ke putra putri buyut cucu-cucu panjenengan gitu. Dalam berumah tangga, dalam keuangan keluarga. Beliau bilang gini, bapak-bapak perhatikan, kalau panjenengan dalam berkeluarga punya penghasilan, jangan semuanya dikasihkan istri panjenengan. Bakalan sulit untuk minta lagi meskipun beli bensin sama pulsa. Gitu. Karena itu istri kita itu seperti huruf pulbernya. Dan terus saya dan Ustadz yang dialog diam-diam aja, ada salah satu istriku juga kayak gitu gitu. Nah, kalau punya penghasilan, punya gaji, punya penghasilan yang jangan dikasihkan istri semua karena minta lagi, kata beliau. Lah uniknya dalam kesempatan yang lain begini bapak-bapak, ada kajian juga sama. Ibu-ibu, suami-suami kita itu seperti huruf L. Huruf L itu kalau dikasih lewat, kasih lewat, kasih lewat. Tinggal 50 ribunya bapak dengan 50 ribu beda. Gitu ya. 50 ribunya bapak-bapak, wah sesekali ngajak temen beli bebek goreng lah berdua gitu ya. Itu nggak cukup Pak kira nggih. Nah, saya 50 ribu buat makan berdua itu nggak apa-apa buat bapak-bapak santai gitu. Tapi kalau buat ibu-ibu 50 ribu buat beli bisa untuk 2 hari gitu ya. Sehingga beda. Maka dalam kesalahan keseharian, karena orang yang paling sering bertemu, paling memungkinkan untuk berbuat kebaikan, tetapi di sisi yang lain juga paling sering memungkinkan untuk lupa, hilaf, dan salah. Sehingga perhatikan pasangan kita masing-masing sebenarnya lebih banyak kebaikan. Maka ada nasihat yang bagus Bapak dan Ibu ketika suatu saat marah, ini buat saya juga. Kalau misalnya dengan orang lain itu 3 hari 3 malam, kalau dengan pasangan usahakan kalau marah hanya pagi, sorenya sudah damai. Kalau marah hanya sore, sebelum tidur sudah damai, gitu ya. Nah ini di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi disebutkan ada faradada miroran qala la taghdab. Janganlah kamu marah. Rasulullah mengulangi beberapa kali, janganlah kamu marah. Nah penjelasan itu kita bukan berarti nggak boleh marah, tapi boleh marah dengan catatan tidak meluapkan kemarahannya sehingga sampai mendolimi orang lain. Karena di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan seperti tersenyum, tertawa, marah, kesel, capek itu sesuatu yang bersifat gharizah, sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Rohnya manusia itu ya nggak seperti malaikat tadi, kalah kadang hilaf gitu. Sehingga kalau marah ada tuntunan Rasulullah beberapa ya, ada kalau marah diusahakan diam,
Kemudian kalau marahnya sambil jalan-jalan, usahakan berdiri, berdiri masih mau marah, duduk, duduk masih mau marah, berbaring. Kemudian juga ada yang mengatakan kalau marah istighfar atau taut, gitu. Masih marah juga ada yang mengatakan berwudu. Tapi kalau yang berwudu ini di hadisnya dhaif ya. Setiap marah wudu gitu. Nah, kemudian ada yang menarik. Dulu ada salah seorang ulama di zaman salafus saleh dulu mengatakan begini. Kalau pasangan suami istri, misalnya suaminya sedang marah, istrinya dianjurkan mengatakan begini. Wahai suamiku, jangan marah, karena kalau kamu marah, sedang dikuasai setan. Taut, minta perlindungan kepada Allah dan istighfar. Dan sebaliknya, kalau yang marah misalnya ibu-ibu, atau kita suami menyampaikan ke istri, wahai istriku, jangan marah. Kalau kamu marah sedang dikuasai setan, mintalah perlindungan kepada Allah, taut, dan istighfar. Nah ini saya sampaikan juga di pengajian rutin ibu-ibu saya. Jadi saya punya beberapa kajian, ada yang bapak-bapak, ada ibu-ibu. Saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu ini Masya Allah ya, panjenengan sudah sering ngaji, saya juga saling menasihati. Ini ada nasihat yang bagus. Kalau suaminya, kalau istri sedang marah, suaminya bilang, wahai istriku, jangan marah. Kalau kamu marah, kamu sedang dikuasai setan, taut, istighfar. Ya ada salah satu ibu-ibu yang nyelonong protes gitu. Kula nek di ngoten ki tambah nesu Mas Arwan. Setane ya kuwi-kuwi kok. Jadi malah bilang gitu. Setane ya kuwi-kuwi gitu. Lah, saya malah jadi geli gitu. Beliau. Lah saya itu kemarin habis marah-marah sama suami saya. Tak marahi, tak omel-omeli sampai banyak banget itu. Habis maghrib sampai menjelang isya tak bilangi macam-macam. Akhirnya suami saya pergi dari rumah. Terus saya bilang, nanti kalau pulang ganti tak tambahi, tak omel-omeli lagi. Nah, ternyata habis itu gak pulang beneran gimana? Saya tuh terbanget gitu. Saya tuh jadi lupa mau marah sama suami saya gitu. Dalam hati saya suaminya pinter ini. Nyarikan makanan yang paling disukai istrinya gitu. Dan kadang-kadang berumah tangga juga begitu. Sering apa ya, mungkin kalau bapak-bapak ibu sudah cukup sepuh misalnya ya kayaknya nggak begitu bergejolak ya. Tapi kalau yang baru masih muda gitu, masih umur-umur pernikahan 5 tahun, 10 tahun. Ini masih muda-muda itu kadang marah-marahan itu ya hal yang ini. Ada alumni yang cerita ke saya, Ustadz saya itu pengen Idul Fitri punya pakai baju sarimbit gitu loh Ustadz. Jadi buat baju batik. Nah, ya enggak apa-apa toh, boleh-boleh saja. Iya. Terus anak-anak saya juga tak buatkan. Nah, sudah mau foto bareng, sudah rapi gitu, difoto mau jejer, anak saya malah gumoh Ustaz. Gumoh terus ngenai bajunya, baju istri saya, akhirnya nggak jadi foto pakai baju itu gitu. Terus gimana? Terus jenengan marah gitu. Ya enggak sih, biasa aja. Enggak harus foto hari itu juga gitu. Nah, kadang begitu. Dunia rumah tangga ini memang pernak-perniknya banyak gitu. Nah, ternyata baju sarimbit itu di mana-mana menarik gitu. Jadi saya pernah beli spray di PGS itu, penjualnya juga begitu. Mas, Mas Ustadz, jenengan buatan nggak jahit ke baju sarimbit, nampak tumbas baju sarimbit ngaten iki lho. Saya mungkin estri jenengan agem niku tak tambah hayu banget gitu. Terus wong bebojoan niku bendina padu nek Idul Fitri nggih kompak kok gitu. Nah, terus saya ingat bendina padu Idul Fitri kompak. Bendina padu. Terus kula gara batin, kula mboten padu bendina. Nah, kalau kemudian misalnya berumah tangga banyak kesalahan, maka hati harus seluas samudera begitu. Kayak saya ini juga begitu bapak-bapak. Kalau saya serian gitu kayaknya sudah mutung-mutungan gitu ya.
Saya kalau pergi sama anak saya dikira anak saya itu cucu saya. Gitu. Nah, ngancani anak saya ke ini, ke piknik santri kelas 12, kelas 3 aliyah itu piknik ke Jogja, ke Pantai Drini. Saya sudah pakai peci lipat itu. Nah, anak saya itu nggak pakai topi, beli topi ya bah, panas ini. Pakai peci, topi ya, ya, ayo nyari kios, terus nyari kios, alhamdulillah ada topi. Nah kemudian topinya kamu pengen milih-milih pun nyambut saya. Iya Pak, kasih sehat, sakit ngancani pun piknik, sakit ngancani pun piknik. Terus saya kan mau sakit, terus saya bilang, terus iya, terus bapaknya, ya Allah nyon ngapunten nggih, kula asani sampun sepuh gitu. Nggih Pak, wajah kula memang boros kok gitu. Lah kelahiran tahun pinten kok? Anu kula kelahiran 81. Oh, saumuran anak kula berarti. Dalamnya pun nggak bisa cerita panjang lebar gitu ya. Nggak jadi sakit hati nanti. Nah, kadang-kadang kita begitu. Makanya Kiai Haji Anwar Zahid yang terkenal ceramah viral lucu itu ngendika begini. Dadi wong ngati-hati. Nek sing atine resik, komentare apik. Kancamu lemu. Terus takok karo kowe. Janjane awakku ketok lemu rak to. Nah, nek sing atine apik, jawabe ya karo sehat. Agamane apik tambah apik meneh. Lemu karo kuru ora penting sehat. Bisa ngibadah karo Allah ya tiap hari tambah dekat sama Allah, rajin ibadah itu paling penting. Nah, tapi nek sing atine reget, atine elek ya komentare ya elek. Awak koyo ngono ya takokke gitu. Kuwi wis nyerikke gitu ya. Kata beliau gitu, wis nyerikke apa meneh ini. Awak koyo ngono takokke. Takon wong 20 jawabane ya padha gitu. Nah, kadang-kadang kita ini kalau misalnya sudah akrab Bapak Ibu. Sudah akrab komentar itu kan sering nggak disaring. Tapi kalau misalnya kita belum kenal atau orang yang diajak ngobrol kita hormati gitu ya, misalnya ketemu sama tokoh, sama alim ulama atau sama mungkin Pak Camat, Pak Lurah itu mau ngomong kan tak pikir dulu gitu ya. Sehingga Masya Allah. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir kaitannya dengan maaf memaafkan, halal bihalal. Orang yang sering sakit hati, pendendam, iri sama orang lain, ini sebenarnya capek hatinya. Jadi Ustadz Armen Halim Naurud juga pernah ngendika begitu. Beliau salah satu dai di daerah Padang kalau nggak salah di Sumatera. Itu ngendika begini, orang yang paling capek hatinya adalah orang yang hasad, orang yang iri terhadap orang lain. Apalagi yang iri itu nggak tahu kalau diirikan gitu ya. Sehingga kita nggak boleh iri. Yang dimiliki orang lain apa, kita punya apa, yang punya kita syukuri, yang orang lain kita doakan, kita ikut senang, ikut bahagia begitu. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan orang-orang yang sering memiliki dendam, sakit hati, nggak memaafkan, kadang-kadang malah jadi beban di hatinya dan bisa merusak organ-organ tubuhnya. Sehingga jangan sampai jadi orang itu serikan, kemudian lama seriknya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, hati kita yang capek. Sehingga kalau ada yang minta maaf, segera dimaafkan. Kalau kita yang salah, segera meminta maaf. Ini hati kita jadi tenang. Gitu. Karena kita akan ketemu dengan banyak orang, ada orang yang pendiam, ada orang yang mungkin banyak bicaranya begitu.
Mungkin satu lagi, saya tuh punya pengalaman, ada ibu-ibu nggak tahu SMS saya dulu. Saya mau minta nasihat. Terus saya nanya, "Nyuwun ngapunten nggih, panjenengan siapa? Dapat nomor saya dari mana?" Saya dapat nomor dari teman. Katanya panjenengan orangnya baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik. Pripun ada yang mau ditanyakan? Tahu ini ibu-ibu atau bapak-bapak sudah nikah belum? Biasanya saya tanya begitu. Mas, saya minta nasihat ya. Oh ya, pripun Bu? Saya pengen cerai dari suami saya. Kami nggak lucu, pendiam, anteng, pokoknya dingin Mbak. Padahal saya itu orangnya ringah. Terus, oh, sudah berapa lama Bu nikahnya? Sudah 27 tahun. Terus saya batin 17 tahun. Saya bahas koyong ini gitu. Ibu mohon maaf ya, kalau yang seperti ini biasanya melanda di usia 0 sampai 5 tahun. Kalau sudah seumuran panjenengan sudah bukan waktunya ngeluhkan yang seperti ini. Bisa ya pendiam dengan ceria gitu. Coba diingat-ingat lagi, kebaikan Bapak pasti banyak. Apalagi sudah menemani 27 tahun. Sudah punya putra belum? Sudah, alhamdulillah sudah punya cucu. Nah, apalagi punya cucu. Diingat-ingat ya Bu, ini banyak sudah menemani panjenengan sudah sekian lama. Insya Allah diterima apa dengan ikhlas gitu. Oh ya, saya coba. Nah, terus beberapa waktu nggak terus sekitar berapa mungkin ya 7 bulan 8 bulan masih nyimpen nomor saya. Alhamdulillah Mas Arfan, saya hari ini sudah Alhamdulillah Bu, dari remen dari tengah gitu. Nah, terus kapan lagi WA lagi? Sudah WA gitu. Saya kenal panjenengan cuma dari HP. Boleh nggak kalau ketemu? Oh boleh, silahkan Ibu ke Pondok Al-Kafi, Datullah Pojok Songo Solo, Jalan Ring Road, kilometer 5. Panjenengan kepanggil saya boleh. Gitu. Oke, terus akhirnya, kapan ketemu saya? Cucu saya mau lahir. Kalau laki-laki tak kasih nama panjenengan. Boleh, Bu. Saya kan nggak mikir panjang mau nama Arfan Hamdani, nggak cuma saya gitu. Silahkan. Terus betul Januari tahun saya beli lagi. Alhamdulillah sesuai dengan harapan saya tak nama Arfan Hamdani. Jadi Bu, mudah-mudahan jana yang soleh, jadi hafal Quran, barokah untuk semuanya. Gitu. Saya ceritakan ke teman saya, ngono kuwi janjane bayar royalti ya. Lumayan sak urup sak juta untuk 15 juta gitu. Terus kayak perusahaan wae gitu. Jadi kadang-kadang begitu, pernik dunia rumah tangga itu ya macam-macam gitu. Sehingga mari Bapak-bapak Ibu-ibu, kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain, mudah memberikan maaf kepada orang lain. Juga kalau salah segera minta maaf. Jangan lebih dari 3 hari 3 malam tadi. Sehingga nggak ada PR, nggak ada orang yang kita benci, nggak ada orang yang kita masih serik sampai sekian lama. Insya Allah hati kita jadi luas. Barangkali itu yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan nyuwun pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Orang yang ceramah itu kadang-kadang ya 1 jam ngomong itu mesti ada yang salah ya. Sehingga itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Bapak Ibu amalan kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Panjenengan sekeluarga sehat walafiat terus. Putra putri wayah jadi anak yang saleh saleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Mari kita hadirkan hati, menundukkan diri kepada Allah SWT. Saya akan memimpin
bapak-bapak, ibu-ibu mendoakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya mustarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ta'ati rasulik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma wa anta taj'alul hazana idza Rabbana la tu'akhidna aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal siyamana wa du'aana wa jami' a'malina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Arfan Hamdani yang telah memberikan tausiah. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Ibu bapak, cara yang keempat adalah lain-lain. Kalau ada masukan nanti kita tampung. Setelah apa?